Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Titik Haryati MSI, yang kami hormati teman-teman kelas 1B. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, mewakili teman-teman dari kelompok 3, kami menyampaikan hasil kerja kelompok 3, yaitu bahan kajian 7 tentang peran kepala sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri saya sendiri, Martini, NPM 195100169, Bapak Sudamin, NPM 195100175, Bapak Eko Rianto, NPM 195100194, dan Ibu Murti Ningsih dengan NPM 195100197. Dalam bahan kajian 7 tentang peran kepala sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan, kami akan memaparkan tentang pengertian kepala sekolah, peran kepala sekolah, tugas kepala sekolah, fungsi kepala sekolah, dan pengertian tujuan pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang dimaksud adalah taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah Indonesia di luar negeri. Sebelumnya, ada Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengertian kepala sekolah. Menurut Sudarman dalam bukunya Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional, kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Meskipun sebagai guru yang mendapat tugas tambahan, kepala sekolah merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap aplikasi prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang inovatif di sekolah. Sebagai orang yang mendapat tugas tambahan, berarti tugas pokok kepala sekolah tersebut adalah guru, yaitu sebagai tenaga pengajar dan pendidik. Di sini berarti dalam suatu sekolah, seorang kepala sekolah harus mempunyai tugas sebagai seorang guru yang melaksanakan atau memberikan pelajaran atau mengajar bidang studi tertentu atau memberikan bimbingan. Berarti, kepala sekolah menduduki dua fungsi, yaitu sebagai tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Kepala sekolah harus mampu meningkatkan produktivitas sekolah. Produktivitas sekolah dapat dilihat dari output pendidikan yang berupa suasana pendidikan. Berikutnya, peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah dalam menjalankan peranannya sebagai manajer adalah 1. Peranan antar perseorangan, yang kedua, peranan informasional, yang ketiga, sebagai pengambil keputusan. Kami akan sedikit paparkan tentang peran kepala sekolah tersebut. Yang pertama, peran hubungan antar perseorangan. Dalam hal ini, peran kepala sekolah meliputi figur head atau kepemimpinan atau leadership dan sebagai penghubung. Sedangkan peranan informasional meliputi kepala sekolah sebagai monitor, sebagai diseminator, dan kepala sekolah sebagai spokesman. Adapun kepala sekolah sebagai pengambil keputusan meliputi entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, dan navigator roles. Selanjutnya,
Tugas kepala sekolah meliputi 3 hal, yaitu menyusun program kerja, pelaksanaan rencana kerja, dan yang ketiga adalah supervisi serta evaluasi. Fungsi kepala sekolah. Terdapat 7 fungsi utama kepala sekolah, yaitu kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik, sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai leader atau pemimpin, sebagai inovator, dan sebagai motivator. Selanjutnya adalah pengertian tujuan pendidikan. Pokok bahasan terakhir yang akan kami paparkan yaitu pengertian tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta satu tanggung jawab kemasyarakatan bangsa. Selanjutnya dalam TAP MPRS nomor 2 tahun 1960, tujuan pendidikan adalah membentuk Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Demikian paparan kami dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.